Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh lagi di hari ini. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi yang sehat, semoga selalu dalam kondisi yang baik ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada, di dalam sampai luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya untuk semuanya saja. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Nama saya Tulus, halo. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa langsung di like, di komen, di share. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Biar nanti tanggal 10 ini Mas Tulus bisa gajian yo rek. Minta supportnya ya rek ya. Masih $60 rek. Stuck di $60 saja ya. Rezekinya Mas Tulus lagi dikasih segini sama Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Mas Tulus kasih sedikit woro-woro ya. Misalnya nanti ketika Mas Tulus sudah di Koplo Superstar, sudah di karantina, dan Mas Tulus tidak sempat syuting, mungkin Mas Tulus akan bikin vlognya secara live streaming aja ya teman-teman. Selama di asrama, selama di hotel, Mas Tulus akan bikin live streaming buat bisa bikin vlog, biar ada vlog setiap harinya. Tidak setiap hari. Oh ya, Mas Tulus juga minta maaf sama semuanya, mintanya Mas Tulus setiap hari dong bikin vlognya, biar ada yang nemenin aktivitas, biar ada yang nemenin ngobrol dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, sepertinya tetap di angka yang biasanya 2 kali sehari, karena kalau setiap hari Mas Tulusnya itu nggak nyanggupi rek ya. Satu, waktu, yang kedua pembahasan kita akan cepat habis ya. Di 1 bulan itu Mas Tulus membahas sekitar 3 kali 4, ada 12 topik di dalam 1 bulan. Dan itu tuh nyari topik yang mau kita bahas tuh juga nggak gampang ya teman-teman, karena sebagian besar yang Mas Tulus bahas di topik itu selalu yang spontanitas aja, tiba-tiba dibahas gitu ya. Jadi kalau untuk setiap hari kayaknya Mas Tulus belum sanggup kalau untuk saat ini. Tapi nggak tahu ketika suatu ketika nanti ada waktu dan juga kesempatan yang bisa mengajarkan kita atau memberikan kesempatan kita buat setiap hari, I don't know. Cuman kalau untuk saat ini jenengan minta setiap hari, Mas Tulus belum sanggup nggih. Matur sembah nuwun partisipasinya, atensinya, terima kasih banyak ya. Teman-temanku orang-orang baik, masih ditunggu untuk yang mau membantu kegiatan Baik Big Tulus Official, yaitu apa? Berbagi nasi box di Jumat akhir bulan. Setiap akhir bulan di hari Jumat kami selalu sedekahkan nasi box yang akan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita di jalanan, dan dananya kita dapatkan dari para subscriber yang membantu kegiatan baik ini. Mas Tulus berharap teman-teman bisa membantu, karena sampai detik ini, sampai Mas Tulus syuting ini, saldonya masih di angka 50.000 rupiahan ya. Di angka 50-an ribu, berarti masih nol. Nah, teman-teman yang membantu kegiatan baik itu caranya gimana Mas Tulus? Mudah banget, klik kolom deskripsi sekarang, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi atas nama Tulus Rianto. Transfernya langsung ke situ aja ya teman-teman. Boleh sedikit, minimal 12.000, maksimalnya mau sebanyak mungkin terserah ya. Dan juga untuk teman-teman yang memesan minyak bidara, sudah mulai ada. Meskipun nanti Mas Tulus sudah di asrama, masih tetap ada pemesanan minyak bidara, masih dilayanin. Silahkan saja untuk yang memesan langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 888. Mungkin nanti ketika Mas Tulus sudah di asrama, responnya agak sedikit lebih lama, karena Mas Tulus banyak pekerjaan yang harus, ya kan, namanya di asrama. Kalau di kompetisi itu harus latihan buat perform di
hari konsernya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin Mas Tulus akan sedikit lebih repot. Nah teman-teman yang mau pesan minyak bidara masih diperbolehkan, masih sangat bisa ya. Langsung WhatsApp di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 sekian-sekian. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Cara pesannya mudah, sebutkan nama, kemudian alamat lengkap, nomor HP, kemudian Mas Tulus saya pesan 3 atas nama ini, alamatnya ini. Nanti setelah dikirim baru Mas Tulus kabari. Bu, harganya segini, transfernya ke sini ya. Jadi barang dikirim dulu baru jenengan transfer. Atau transfernya nunggu barangnya sampai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Harganya 180.000. Manfaatnya banyak sekali, berbagai macam jenis sakit fisik dan juga medis maupun non medis bisa disembuhkan insya Allah. Amin. Silakan teman-teman yang mau pesan langsung ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang sudah membantu kegiatan baik ini tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang sudah berniat atau sudah membantu, Mas Tulus doakan semoga ditukar lebih melimpah lagi rezekinya, amin. Allah tukar dengan kesehatan, amin ya Allah. Dan siapapun yang bersedekah melalui Mas Tulus, semoga Mas Tulus doakan kalian segera diajabah untuk hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Oke, banyak banget pas kemarin lagi live itu banyak yang japri lewat WhatsApp, japri ada yang lagi live di kolom live chat, banyak banget yang menyampaikan pesan ini. Mas Tulus, bahas dong soal kecelakaan yang terjadi di Bekasi pada tanggal 31 Agustus 2022, tepatnya di akhir tahun ya. Di akhir bulan maksudnya. Kira-kira Mas Tulus melihat ada sesuatu yang aneh nggak ya? Oke, pada tanggal 31 Agustus 2022 ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang disebabkan oleh truk trailer yang menabrak tiang BTS di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, menelan korban jiwa sebanyak 10 orang dilaporkan tewas dan 23 orang lainnya luka-luka akibat kecelakaan maut tersebut. Total keseluruhan korban jiwa itu adalah 33 dan diperkirakan kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 10 pagi di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan salah satu SD yang ada di Bekasi. Dan ini kecelakaan pertama yang terbesar semuanya terjadi dan paling banyak korban jiwanya luka-luka dan tewas katanya adalah anak-anak SD. Dan ini salah satu yang menggemparkan karena sebelum-sebelumnya kita tidak pernah melihat ada kecelakaan besar dan itu mengagetkan. Korbannya di pagi hari. Dan pada waktu sebelumnya Mas Tulus sudah banyak membahas soal kecelakaan lantas dan sebagainya. Pada seharusnya dia terjadi di bulan September ya. Kalau memang yang Mas Tulus prediksikan kan di bulan September, tetapi ini terjadinya di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 31. Baik, kita coba baca situasinya dari tanggal kejadiannya ya teman-teman. Dari tanggal kejadiannya di tanggal 31 Agustus 2022 ya. 31082022. Coba kita baca dulu. Oke, ada sesuatu yang aneh ya teman-teman. Terjadinya itu dengan jumlah yang angkanya 3, kemudian 23 luka-luka, 33 jumlah korbannya ya. Ada banyak sekali yang komponen angka 3 di situ ya. Terjadinya pada pukul 10 pagi dan terjadinya di salah satu jalan yang bertepatan dengan salah satu sekolah dasar yang ada di daerah tersebut ya. Paling banyak korbannya adalah anak-anak teman-teman. Yang paling banyak adalah korban anak. Dari 33 orang tadi 10 meninggal dunia dan yang 23-nya luka-luka, dan paling banyak korban dari meninggal dan juga dari yang luka-luka paling banyak adalah anak-anak yang disebabkan oleh truk trailer yang menabrak tiang BTS di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi ya. Tanggalnya 31082022. Yes, angka 3 itu adalah menurut saya ini versi saya ya, ketika digambarkan, ketika dicadangkan, teman-teman banyak yang salah paham, ketika Mas Tulus bilang tanggal 3 berarti tanggal sial ya. Mas Tulus ini apa ya Rek? Akhirnya Mas Tulus kok kayak licin ngono lho rumah saku ki, kayak ada minyak jatuh. Nah, tanggal 3 itu banyak sekali Mas Tulus bilang 3 ini adalah angka yang jelek, angka yang buruk, angka yang sial, misalnya angka yang tidak bagus. Ini dari versi pandang masing-masing ya teman-teman. Dari rezeki, dari dari karir dan lain sebagainya. Angka 3 tidak selalu jelek, tetapi ketika digambarkan sebagai sebuah musibah, angka 3 ini angka yang sial teman-teman, angka yang tidak bagus, didampingi pula dengan angka 1. Jadi tidak heran ketika ada banyak korban jiwa. Korban jiwa di sini bukan hanya luka-luka, tetapi adalah korban yang meninggal dunia. Menurut saya ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang
ya mengagetkan bagi orang yang bisa baca situasi. Menurut saya itu tidak akan kaget ketika di tanggal 31 itu ada musibahnya menimbulkan korban jiwa, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Menurut aku itu bukan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang ya udah sewajarnya gitu loh, karena angka 3 itu adalah angka yang buruk ketika digambarkan dari versi bencana. Ya, bencana di angka 3 dan juga angka 1, 3 itu angka yang tidak bagus, angka sial. 1 adalah angka kematian dari segi pandang bencana alam ya, dari segi bencana. Dan 3 dan 1 adalah sebuah kata yang jelek. Di angka 8 ini adalah angka yang terjebak, angka yang terikat dengan satu sama lainnya, sehingga ketika terjadi musibah yang diakibatkan human error dan lain sebagainya, terjadi di tanggal sial dan juga tanggal mati, kemudian tanggal kematian maksudnya, kemudian terikat dengan satu hal. Nah, ini akan banyak sekali korban. Mungkin ada kemungkinan ada korban yang sangat besar di situ. Ya, teman-teman. 2022-nya sendiri saya melihat terjadinya di keadaan pagi hari. Saya tidak membaca ada berita yang disebabkan oleh cairan atau apa, tapi ada komponen angka di sini tidak selalu bersumber dengan air, tetapi akan ada pengulangan di beberapa titik yang berbeda. Ya, biasanya jamnya itu akan berkutik dari hitungan 6. Berarti 6 10 tambah 6 14 ya. Perkiraan akan ada beberapa kejadian lagi kecelakaan laka lantas yang sama, bukan di tempat yang sama mungkin, tapi di beberapa tempat yang terjadi mungkin di angka 16 atau di jam 4 sore atau jam 4 pagi. Dilepas dari tanggal jam 10 tadi ya. Jadi ada kemungkinan ada pengulangan di angka 22-nya. Kemudian 08 ini mengakibatkan beberapa titik di mana susah untuk dievakuasi atau susah untuk diangkut atau susah untuk ditolong, karena angka 8 menggambarkan sesuatu yang belibet atau yang ribet, akan terkurung dengan kondisi ini. Dia akan terikat ya, agak sulit dengan komponennya. Dan sayangnya teman-teman, memang ini sepertinya sudah sepatutnya terjadi. Ini sudah sepatutnya ada dan memang harus ada sepertinya. Dan memang ini menjadi sebagai ujian bagi yang ditinggalkan, karena nggak mudah ditinggalkan orang yang kita sayang ya. Saya tutup berduka cita. Nanti di akhir segmen kita coba bersama-sama menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk korban jiwa ya. Nah, di komponennya ada angka 10 sebetulnya teman-teman. Angka 10 ini sebetulnya angka yang sayangnya 10-nya ini saya tidak tahu 10 berapa atau 10 lewat berapa atau 9 sekian sampai menjelang 10, tapi yang saya baca dari berita online dari berbagai macam sumber, memang jamnya hanya menentukan pukul 10 saja. Ketika kita baca tepat di pukul 10, ini angkanya memang menggambarkan kematian ya. Ketika digambarkan atau dipandang dari segi kecelakaan, angka 10 ya 1 0 0 0 itu 0 habis nek. Jatuhnya tetap 1, nolnya dimakan sama 1. Jumlahnya tetap sama, ujung-ujungnya ada kematian di angka itu. Ya, di balik angkanya dibaca dari kecelakaan, dibaca dari musibah, selalu akan terjadi kecelakaan di situ. Kemudian terjadinya di hari Rabu ya teman-teman. Hari Rabu itu sebetulnya hari yang dari versi saya tuh hari yang ganjil ya. Dari hari yang ganjil dipatok dengan angka 31, ada angka 1, kemudian terjadilah atau menjadi korban di angka 33. Mudah-mudahan tidak bertambah sebetulnya. Mohon maaf sebelumnya. Ketika korbannya 34 atau korbannya ganjil atau 32 saja, ini menggambarkan sesuatu yang akan stop atau berhenti, atau tidak akan lagi berkelanjutan. Tetapi karena ada angka ganjil di balik itu dan 33 orang 3 dan 3 lagi ketika kita baca dari segi musibah atau dari segi bencana atau dari segi kecelakaan, angka 3 bukan angka yang bagus, angka yang sial. Dan 3 jumlahnya. Dan ini adalah simbol bahwa akan ada pengulangan musibah yang sama di beberapa titik. Saya tidak mengatakan di Bekasi juga, tapi akan ada pengulangan karena didorong dengan faktor 2022 di bagian belakang. Akan ada sesuatu yang sama ya. Dan sampai pukul 17 katanya proses dari evakuasi tadi sampai dengan di RSUD Kota Bekasi, dan rumah sakit Ananda dari 10 korban meninggal dunia, 7 yang ada di RSUD maupun di 3 rumah sakit Ananda, semua sudah diserahkan kepada pihak rumah sakit. Dan saat ini sedang dalam kita nggak bisa ngomongin ada apa yang salah siapa, karena belum ada ketentuan, belum ada info terkait dari pihak kepolisian ya. Saya baca beritanya di Detik News ya guys.
Oke, saya baca beritanya di sini supaya saya sudah cari-cari dan sepertinya ini yang paling enak untuk dibaca ya teman-teman. Dan beberapa jenazah sudah ada yang dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Salah satunya juga ada yang dari Garut katanya ya yang menjadi korban jiwa. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan seluruh korban jiwa diampuni sama Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diambil dengan cara seperti ini ya, ini sudah garisnya. Nah, ini satu pelajaran buat kita bahwa ya kita nggak pernah bisa hindar apapun ketika Allah sudah berkehendak mengambil nyawa kita ya teman-teman. Allah memberikan 1000 rezeki untuk kita, tapi Allah juga memberikan 1000 sial buat kita dan tidak ada yang bisa melawan itu. Nanti di akhir segmen kita coba akan kita coba akan mendoakan para jenazahnya dulu. Tapi sebelumnya Mas Tulus sudah mencari tahu terkait dengan lokasi, apakah ada sesuatu yang nyeleneh, apakah ada sesuatu yang aneh-aneh di sekitar tempat itu. Saya tidak melihat ada sesuatu yang negatif teman-teman. Maksudnya dalam tanda kutip negatif yang luar biasa jelek gitu loh. Menurut aku gini, hampir semua tempat ada positif ada negatif. Hampir semua tempat ada sesuatu yang salah. Ya, di rumah aku aja tuh ada yang jelek, ada yang baik jinnya. Ya, mungkin di rumahnya jenengan juga sama. Tetapi ketika kita berpikir tadi kecelakaan disebabkan oleh jin dan lain sebagainya, mungkin akan tarik jalurnya ke situ ya. Kalian akan menarik jalurnya bagaimana apakah ada jin yang menyebabkan ini, apakah karena ada gangguan ini penyebabnya ini dan itu. Mungkin kalian akan beranggapan seperti itu. Tetapi secara garis besar Mas Tulus juga sudah dapat kiriman video dari Mbak Ika, dari teman-teman yang lain sudah mengirimkan video ke saya terkait dengan kecelakaan tersebut, bahwa memang saya tidak melihat ada sesuatu titik yang negatif banget, itu tidak. Saya memang melihat ada sosok banyak sekali di gini teman-teman, di sekolahan atau di tempat-tempat yang anak kecilnya banyak berlalu lalang, itu banyak sekali sosok jin-jin perempuan yang mereka tuh beranggapan bahwa mereka pengen punya anak seperti itu. Tetapi sekali lagi saya tidak mau kalian mengkambing hitamkan satu sosok di situ atau beberapa jin yang ada di situ, karena menurut saya bukan mereka penyebabnya. Ya, mereka ada beberapa yang negatif, tapi menurut aku negatif tuh nggak negatif yang jahat banget gitu loh. Jadi kalau istilahnya tuh hitam tuh nggak hitam banget. Kalau misalnya dia jahat tuh dia tuh nggak jahat banget. Menurut aku di situ. Jadi kalau sampai dia yang menyebabkan ini, ada campur tangan dia, mungkin ada beberapa istilah kata tuh kalau memang dia terlibat, ya dianggapnya dia terlibat. Tetapi kalau 100% yang mengakibatkan dia itu menurut aku tidak ya teman-teman. Jadi emang ini faktor human error. Nanti kita coba cari tahu. Pihak kepolisian pasti akan menggelar konferensi pers menyampaikan, oh penyebabnya ini, gara-garanya ini ya. Jadi soal mobil truk trailer yang tadi menabrak BTS mungkin karena ngantuk dan lain sebagainya, ini satu hal yang harus kita cari tahu. Tetapi ketika teman-teman beranggapan atau bertanya ke Mas Tulus coba jabarkan lagi apakah ada gangguan jin, apakah ada jin di sekitar tempat itu dan lain sebagainya. Secara pribadi saya sudah melihat videonya dan saya tidak melihat ada sosok yang dalam tanda kutip, biasanya penyebab kecelakaan itu adalah sosok-sosok yang sentral, sosok-sosok yang istilahnya itu kayak dia itu rajanya, atau dia itu adalah sosok yang menjaga tempat itu, atau dia adalah sosok yang memang kompeten, dia adalah pejabatnya dalam arti dia rajanya dan sebagainya. Saya tidak melihat itu ya teman-teman. Jadi menurut saya kita jangan kambing hitamkan siapapun yang ada di situ makhluk gaibnya. Tapi ketika dikategorikan ada yang mengganggu, justru yang saya lihat ketika di video kecelakaan itu, dari video yang mereka tampilkan, saya tidak melihat dari tempat itu malahan. Ketika ada tersangkanya jin, apakah betul ada? Ya, saya melihat ada, tetapi bukan dari tempat itu. Tetapi saya melihat keluarnya dari si sosok mobil yang nabrak tadi. Aku tidak tahu itu dari mana, wallahu alam dari tempat apa dan dari mana aku tidak mau tahu juga. Tetapi ketika dia memprakarsai sehingga terjadi seperti ini, ya mungkin saja ada campur tangan. Tetapi setelah kita cari tahu atau saya cari tahu, ya 50-50 lah kurang lebih. Human errornya 50%, diganggu sama si jin ini juga 50% ya. Dan menurut aku jin ini bukan jin raja yang dia itu kayak menaungi satu wilayah dan lain sebagainya. Saya tidak melihat itu. Jadi kalau aku kategorikan apakah pure ada gangguan jin, ada, tetapi tidak 100% dia yang menyebabkan, atau dia yang istilahnya dia ngotorin ini supaya ini terjadi dan sebagainya. Menurut aku sih itu ya teman-teman. Satu hal yang pengen aku tambahkan, di beberapa titik video itu aku melihat memang ada beberapa sosok yang justru menangis karena kejadian ini. Jadi ada beberapa, aku banyak melihat makhluk seperti ini karena teman-teman di tempat sekolah TK
TK, PAUD dan lain sebagainya. Aku sering ngisi acara tuh kayak hajatan tapi dipakainya tempat TK atau sekolah SD yang banyak anak kecilnya. Saya melihat memang di tempat-tempat seperti itu banyak sekali sosok-sosok yang sedikit banyak aku bilang positif, sedikit banyak aku bilang agak cenderung positif karena mereka sosok jin perempuan yang memang menyukai anak-anak. Dan saya melihat ada sosok-sosok positif yang justru pada kejadian itu yang di video itu aku melihat mereka juga cemberut, kemudian mengeluarkan air mata dan juga menangis. Jadi aku melihat mereka juga merasa bersedih karena kejadian ini. Jadi mungkin ada salah satu sosok anak yang mereka sukai, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Ada beberapa titik yang memang aku melihat ada satu, dua, ada empat sosok perempuan, jin perempuan yang tidak terlihat bentuknya seperti apa, tetapi aku tahu dia jin perempuan karena rambutnya panjang, tapi dia menangis dengan kondisi yang air matanya keluar. Jadi dia justru bersedih dengan kondisi itu. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah jin yang ada di situ, aku sih berani bilang kalau sebetulnya justru jin yang menyebabkan ini. Kalau yang campur tangannya bukan jin dari daerah itu, mungkin dari jarak ada beberapa kilometer dari situ. Tapi bukan jin-jin yang ada di sekolahan itu atau di tempat itu. Ya, kita cari tahu nanti biasanya mungkin ada segi fisiknya, ini ternyata pertigaan atau lampu merahnya ini atau ini itu. Nah, ini harus kita cari tahu. Nanti pasti akan dijelaskan oleh tim terkait, yaitu adalah pihak kepolisian ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Tulus bahas, teman-teman. Sebelum kita closing, baiknya kita doakan dulu para korban yang menjadi korban jiwa di balik kecelakaan yang terjadi di Bekasi ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita baca Allah terima, Tuhan terima. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabul sama Allah, sama Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita doakan seluruh korban yang menjadi korban jiwa. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sudah meninggal semoga Allah berikan tempat yang layak. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik. Mas terus doakan lagi untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah ya. Rezekinya diberkahkan, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga diberikan pekerjaan, cepat-cepat diberikan pekerjaan. Yang belum, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan dagangannya, dilariskan, amin. Dimudahkan juga usahanya, amin. Yang punya hajat, yang punya niat buat beli rumah, beli mobil, buat sesuatu yang baik-baik untuk keluarganya, semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang yang dilindungi sama Allah, dijauhkan sama Allah dari musibah, bala, fitnah dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sekali lagi hanya itu bisa Mas Tulus bahas. Mungkin ketemu di lain video, kapan lagi akan bahas yang lain-lain lagi, kita tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang membantu dengan mensupport Mas Tulus dengan tidak men-skip iklan yang pendek ya. Mas Tulus mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.